Apa kabarnya nih? Pastinya masih luar biasa. Nah, hari ini kita mau merayakan Natal. Walaupun dari rumah kita masing-masing, tapi kita tetap harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi Ada Satu Sobatku. Yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Dari awal ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa nih adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hariku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur Sekali lagi hariku. kita sebut siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih kuat siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan dari Ketua Runggun kita. Shalom, menjua-jua, manbanta krina, salam sehat. Sungguh kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kita ada seperti apa adanya saat ini. Sehat-sehat dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Yang kami hormati rekan-rekan sepelayanan, guru-guru KKR, GBKP Pondok Gede, Bapak Ibu Jemaat GBKP Pondok Gede, serta yang kami kasihi dan cintai anak-anakku KKR, GBKP Pondok Gede. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 ini. Tentu kita benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan dan tuntunan Tuhan yang menghantarkan kita sampai penghujung tahun ini. Setiap tahun kita merayakan Natal atau memperingati
kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa suasana kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Mengapa? Karena yang lahir itu adalah Raja Shalom, Raja Damai. Dan ketika kelahirannya, para malaikat menyambut dengan sukacita. Dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah dan perayaan Natal kita hari ini mengangkat tema Yesus Kap Singklini Manusia. Yesus adalah juru selamat manusia. Juru selamat, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari bahaya, penindasan, hukuman, atau kebinasaan dan kematian. Lukas 2 ayat 1 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus didasarkan dari kasih Allah yang begitu besar kepada ciptaannya. Oleh karena itu, suasana Natal adalah suasana yang penuh kasih dan sukacita, sekaligus mengingatkan kita kembali tentang keberdosaan. Karena dosa-dosa kita, Dia datang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia datang sebagai juru selamat kita. Perayaan Natal atau memperingati kelahiran Yesus Kristus bukan hanya kita rayakan dengan hal-hal lahiriah saja. Kita tahu memang setiap bulan Desember banyak sekali orang mempersiapkan diri. Mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, tempat-tempat keramaian, semua membenahi diri, mempercantik diri dengan hiasan-hiasan Natal. Temanya adalah Christmas Sale, mencari keuntungan dalam kelahiran atau dalam perayaan Natal yang setiap tahun dilakukan. Tentu ini tidak salah, karena Natal adalah membawa sukacita dan damai bagi setiap orang. Tetapi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal sekaligus merupakan sebuah peringatan tentang sebuah keprihatinan. Yesus lahir dalam sebuah keprihatinan. Banyak sekali pintu yang tertutup, tidak ada tempat menginap, sehingga Dia lahir di kandang domba yang hina. Allah pemilik alam semesta, Allah sang penguasa, lahir di tempat yang hina. Ini merupakan sebuah keprihatinan yang mendalam. Momentum Natal mengingatkan kita tentang keprihatinan. Kita harus prihatin sebagai orang yang telah diselamatkan, senantiasa masih melakukan dosa. Keprihatinan terhadap dosa. Momentum Natal mengingatkan kita kembali untuk bertekad untuk keluar dari dosa, untuk berbalik dari dosa. Tentu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini baru bisa kita lakukan ketika Yesus benar-benar kita sambut lahir di dalam hati dan pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Yesus lahir dan berotoritas di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Yesus juga akan menolong kita untuk fokus yang paling penting dalam hidup kita, yaitu berjaga-jaga dan berdoa, mempersiapkan diri. Bukan lagi nanti Dia datang sebagai bayi yang mungil, tapi mempersiapkan diri tentang kedatangannya yang kedua,
Dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan sepelayanan, guru-guru KKR, GBKP Pondok Gede, atas nama Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Pondok Gede, kami menyampaikan selamat merayakan Natal tahun 2020. Selamat merayakan kelahiran Kristus di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita. Selamat menjadikan Kristus sebagai Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Dan selamat menyambut tahun baru, tahun 2021. Semoga tahun 2021 menjadi tahun yang penuh berkat dan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Bujuras bejua-jua man banta krina, Tuhan Yesus si masu-masu kita krina. Bujur. Nah, sekarang mari kita dengar sambutan dari orang tua. Pagi, Shalom. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita bisa merayakan hari lahir Tuhan Yesus. Nah, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Tapi tetap kita merasakan sukacita karena Tuhan Yesus lahir di hati kita masing-masing. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada kakak guru yang selalu setia mengajar kita semua melalui Zoom. Tetap semangat ya. Sama-sama kita berharap supaya tahun depan kita bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja. Dan sekali lagi aku ucapkan selamat Natal buat kita semua dan menyongsong tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal. Ya, posisi masih bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi dari awal ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami, perayaan Natal kami, walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan memberkati kami, dan kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah Natal kita. Marilah kita persiapkan hati kita dengan baik. Walaupun ibadah Natal kita dari rumah kita masing-masing, kita akan memasuki potong dan salat. Kini kita telah bertemu untuk memperingati kelahiran Yesus. Inilah Natal, Tuhan hadir ke dalam hidup kita dan kepada semua orang percaya. Nah, sekarang mari kita dengar liturgi penciptaan dari kelas Batita dan Balita. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kamu tahu nggak siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan Allah. Gimana kamu tahu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Firman Tuhan berkata, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tahu nggak siapa yang menciptakan daratan? Tuhan. Yang mana? Kamu tahu? Allah ya. Masih katanya. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 9 berkata, hendaklah segala dan air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Jadilah demikian. Amin. Tahu Tuhan siapa yang menciptakan? Yang menciptakannya. Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan. Kah yang menciptakan mereka semua? Mereka semuanya juga diciptakan oleh Tuhan. Ada? Wah, ini Ica. Kan? Tuhanlah pencipta semesta dan isinya. Halo, siapa yang We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. yang menciptakan manusia adalah Tuhan Allah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan narasi dari kelas Batita dan Balita. Sekarang kita mau bernyanyi dulu, Hai Mari Berhimpun. Setelah itu kita mau mendengarkan narasi kelas kecil. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Hai Mari Berhimpun. Jangan lupa tepuk tangan ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Hai mari berhimpun. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turun bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Nah, sekarang mari kita dengar cerita manusia jatuh ke dalam dosa dari kelas kecil. Dan setelah itu ada liturgi tentang kelahiran Tuhan Yesus dari kelas tanggung. Aku Adam. Aku jatuh ke dalam dosa karena rayuan Hawa. Aku mengikuti apa kata Hawa. Aku tahu raja pertama bangsa Israel. Aku jatuh ke dalam dosa karena aku tidak taat. Aku tidak sabar. Aku hakim bangsa Israel. Aku telah jatuh ke dalam dosa karena aku tidak mendengarkan apa kata orang tuaku. Aku minta maaf ayah. Aku minta maaf. Janji keselamatan. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya. Ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia.
Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Inilah janji keselamatan Allah bagi manusia. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Mazmur 24 ayat 7-8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Yesaya 1 ayat 25-27. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut duka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Yesaya 35 ayat 3-6. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Yesaya 35 ayat 4-6. Beginilah firman Tuhan. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan di sungai di padang belantara. Ayat 35 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Zefanya 3 ayat 14. Janji keselamatan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepik-sorailah hai Israel. Bersukacitalah dan beriak-riaklah dengan segenap hati
kasih, hai putri Yerusalem. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali pada orang Israel. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi dengan lebih semangat lagi, Natal Indah. Yuk Kak. Bangkit berdiri ya. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Sekali lagi yuk. Kita nggak pujian dari awal ya. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah, oh Natal indah, oh Natal indah bagi kita. Nah, sekarang mari kita dengarkan pujian liturgi dari kelas pra-remaja dan remaja tentang kelahiran Tuhan Yesus dan kemuliaannya. Machine check.
kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah? Mari kita mendengarkan penuturan Alkitab. Yohanes 1 ayat 1-3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai orang yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kekuasaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Terima kasih. Allah telah menggenapkan janjinya. Seorang raja yang akan memerintah telah lahir. Pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Mari kita lanjutkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Lukas 2 ayat 13.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Firman Tuhan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan meneguhkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Akan kunyanyikan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat. Akan dimuliakan mereka dan kebenaranmu hendak kuceritakan. Ingatan kepada besarnya kebijakanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorai-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, banyak sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala hal yang diciptakannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Word machine check. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk prosesi penyalaan lilin. Siapkan lilinnya ya sama mama papanya. Dan kita mau bernyanyi lagu Malam Kudus. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Di suatu tempat terdapat kota yang begitu aman. Kota itu aman karena terdapat banyak superhero yang melindungi kota tersebut. Namun, suatu hari terjadi keributan di antara para superhero. Aku adalah Batman. Aku adalah manusia yang paling kuat di muka bumi ini. Ketika aku marah, aku bisa menghancurkan kota ini dengan kecanggihan teknologiku. Hai teman, lihat, aku Spider-Man. Aku yang paling lincah di dunia ini. Bahkan aku bisa memanjat gedung. Kalau ada musuh, aku bisa mengikatnya dengan jaring laba-laba seperti ini. Hai Spider-Man, kamu ngajak ribut ya? Iya, kenapa? Kalau kayak gitu, ayo kita berantem. Ayo. Hai, sudah. Aku Supergirl. Aku yang paling hebat di sini. Hah, kalian dengan laser yang dari mataku bisa menghancurkan kalian semua. Belum lagi
kalian semua bisa membeku. Ngapain sih kalian mempeributkan siapa yang lebih hebat di sini? Kalian tidak tahu siapa yang lebih hebat di antara kita? Aku yang lebih hebat. Aku yang lebih hebat dari sini. Pertikaian di antara mereka pun semakin keras. Tiba-tiba datanglah seorang superhero lagi di tengah mereka. Hai, stop! Kalian ngapain berantem seperti ini? Ini nih, mereka ngajak ribut, sombong lagi. Kamu juga sombong, sok kuat lagi. Tadi kamu mengukur Superman saja tidak kena. Emang iya, kamu dasar kampungan. Sudah cukup. Di sini akulah yang paling kuat. Lihat, aku mempunyai tameng yang sangat kuat. Bahkan umurku saja sudah lebih dari 100 tahun. Namaku saja disebut kapten. Jadi sudah pasti siapa yang paling hebat di sini. Gak bisa gitu dong. Aku yang paling hebat. Aku yang paling hebat. Aku yang paling hebat. Mereka pun saling membentak satu sama lain untuk membuktikan bahwa mereka yang paling hebat. Tiba-tiba datanglah Nikodemus. Ada apa ini? Kok ribut-ribut ini? Ada apa ini? Kami mempeributkan hal-hal yang sudah jelas. Di antara kita sudah jelas siapa yang paling hebat. Ya akulah. Gak bisa gitu. Aku yang paling hebat. Aku yang paling hebat. Cukup. Kalian ini semua memperebutkan siapa yang paling kuat di antara kalian. Kalau begitu, baik, kita adakan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling kuat di antara kalian. Oke, siapa takut? Aku pasti bisa. Aku pasti menang. Aku yang paling hebat. Aku yang paling lincah. Pasti aku yang menang. Kalau begitu, kita akan mulai pertandingannya. Di tengah diskusi mereka, muncullah satu sosok yang terlihat kurus, lemah, dan tidak memegang senjata. Permisi. Siapa lagi ini? Maaf kalau mengganggu, bolehkah saya ikut dalam pertandingan ini? Hai orang lemah, ngapain kamu ikutan? Tulangmu ini bisa patah kalau ikut berantem sama kita. Siapa kamu? Kok berani-beraninya ikut dalam pertandingan ini? Aku anak Allah. Kamu anak Allah? Kamu pasti kalah. Perkampungan. Gak mungkin anak Allah lemah seperti kamu dulu. Sudah, biarkan saja dia ikut. Paling juga dia yang kalah paling pertama. Terima kasih Nikodemus. Hah? Kok tahu namaku Nikodemus? Sudah kukatakan aku anak Allah. Paling dia pernah dengar nama kamu. Kamu kan terkenal pintar. Oh iya juga ya. Saat dalam perjalanan, mereka melihat dua orang anak yang sedang bertengkar. Aku kesal sama kamu. Kamu nakal. Kamu merusakin mainan aku. Mainan itu aja ditangisin. Dasar miskin. Ngapain kamu miskin lagi? Daripada kamu jelek. Kamu ngeselin. Katanya. Mereka berdua pun bertengkar. Hai superhero, di mana kalian? Lihat, kalau memang kalian penyelamat, kalian bisa menyelesaikan masalah mereka. Biar aku yang duluan coba, pasti aku bisa. Lihat aku. Hai Raja, dia mau monster. Aku bukan monster, sini kalian. Kalian ini ngapain sih berantem? Nakal. Lihat, mereka sudah tidak bertengkar lagi, bukan? Kamu benar, tapi lihat mereka. Mereka menangis. Artinya, kamu gagal. Sudahlah, aku menyerah. Dasar bek
dan tidak bertengkar lagi. Jadi aku yang menang. Kamu memang benar. Tapi lihat mereka. Mereka bisa mati kalau diikat sepanjang hari seperti ini. Artinya kamu juga gatal. Artinya gagal total. Ya sudahlah, aku tidak tahu lagi caranya. Dasar Batman dan Spiderman tidak bisa menangani ini. Aku pasti bisa. Aku akan buktikan. Hai anak kecil, jangan berantem. Aku akan membawa kalian salah satu. Oh, aku akan buka talinya dulu. Ayo, kamu harus ikut aku salah satu. Ya, gak ada temen, aku kesepian. Gak ada temen lagi main. Hei, Nikodemus, lihat kan? Mereka tidak berantem lagi. Berarti aku berhasil. Aku lebih berhasil dari Batman dan Spiderman. Kamu memang benar. Tapi lihat, sekarang dia menangis. Dia kesepian karena tidak punya teman. Biar saja. Artinya kamu juga gagal. Aku sudah menyerah. Aku pergi saja. Bagaimana sih kalian? Hal begini saja tidak bisa dilakukan. Hai anak kecil, diam, berisik. Masih kecil sudah sok jagoan. Mau jadi apa kalian? Diam. Hah, lihat mereka terdiam. Berarti aku yang paling berhasil. Maksudmu dengan cara memarahi mereka? Ah, sudahlah. Aku tidak tahu lagi caranya. Lebih baik aku pergi saja. Selagi semua superhero putus asa karena tidak bisa menamaikan kedua anak itu, sambil tersenyum lembut, Yesus berjalan dan menghampiri kedua anak itu. Sudah, masa berantem. Mari sini. Sudah. Kenapa kalian berantem? Ini nih, akal. Makin main aku, ngatain aku miskin lagi. Nggak nangis. Dia bikin bilang aku jelek. Aku kesel lihat dia kan. Sudah, kalian tidak miskin dan tidak jelek kok. Kalian itu anak baik yang aku kasihi. Kamu siapa? Oh iya, apa kamu yang pahlawan Marvel di TV itu ya? Aku Tuhan Yesus yang selalu menemani kalian kalau kalian lagi bersedih, kalian lagi menangis. Aku selalu di samping kalian. Aku juga yang rela disalib untuk menebus dosa-dosa kalian. Oh, Tuhan Yesus. Dia yang menyembuhkan orang pendarahan yang sudah lama sekali. Kata kakak guru sekolah minggu aku. Iya benar, kata guru sekolah kakak minggu aku. Dia itu memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan, 5 roti. Yeay, Tuhan Yesus yang memang hebat, yang suka diceritain kakak sekolah minggu aku. Iya, dia juga membangkitkan Lazarus dari matinya. Nah, kalau aku bisa begitu, bukankah kalian juga bisa begitu? Jadinya kalian harus bersikap baik pada sesama manusia ya. Kita berjanji yuk, kita kasih tahu semua orang. Iya benar. Oke, yang itu lagi baik. Yes benar, kita kasih teman-teman kita ya. Yuk, kita berteman ya. Ya, dadah. Dadah. Melihat tindakan Yesus, Nikodemus pun menjadi sangat heran. Siapakah engkau? Bagaimana engkau bisa melakukannya? Padahal semua superhero tidak dapat menyelesaikannya. Nikodemus, bukankah kamu seorang guru yang pintar? Apakah kamu tidak mengetahui siapa aku? Aku tidak memiliki teknologi seperti Batman. Aku tidak bisa mengeluarkan jaring seperti Spiderman. Aku tidak bisa menembakkan laser dari mataku. Aku tidak mempunyai tameng seperti Captain America. Tetapi aku adalah anak Allah, juru selamat kalian semua. Engkau adalah anak Allah, juru selamat yang kami nanti-nantikan selama ini. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penyelamat sesungguhnya. Setelah tindakan yang dilakukan Yesus, Nikodemus dan semua superhero pun turut menyembah serta mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat yang sesungguhnya. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana tadi drama superhero-nya adik-adik?
ada siapa saja tadi ya? Ada Batman yang ototnya kuat, ada Spider-Man sangat lincah dengan jaring-jaring yang dia miliki, ada Superman yang bisa terbang, ya, ada Captain America yang punya tameng, ya. Apakah adik-adik ada yang suka nonton film itu? Ya, boleh saja nonton, tapi kakak pesan jangan sampai jadikan dia superhero adik-adik. Jangan sampai jadikan dia apalagi penyelamat adik-adik. Nah, kenapa kakak guru katakan jangan? Nah, baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Ayo semua adik-adik buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Ya, kakak akan bacakan dari sini dan adik-adik semua mengikutinya dari rumah ya. Kita akan baca bersama-sama dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Kakak akan bacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan adik-adik yang sudah kita bacakan bersama-sama. Tema kita tahun ini, tema Natal kita tahun ini adalah Yesus penyelamat manusia. Ya, penyelamat artinya orang yang menyelamatkan. Ya, itu kata dasarnya selamat. Selamat itu artinya bebas dari bahaya, bebas dari bencana. Berarti kalau penyelamat itu berarti orang yang membebaskan dari bencana atau bahaya. Ya, itu adalah penyelamat. Supaya kita paham terlebih dahulu ya. Adik-adik sekalian, adik-adik yang dari kelas batita, ya, balita, kelas kecil, kelas tanggung, ya, kelas pra-remaja dan remaja, ya. Mengapa sih kita harus membutuhkan penyelamat? Ya, kenapa manusia itu membutuhkan penyelamat kita? Kenapa kita membutuhkan penyelamat? Ya, adik-adik harus pahami bahwa semua manusia itu, kakak, adik semua, ya, orang tua kita itu adalah orang berdosa, adik-adik, ya. Nah, dosa itu apa sih? Dosa adalah tidak taat pada perintah Allah. Misalnya apa sih yang tidak taat? Misalnya nih adik-adik, suka marah-marah, suka bertengkar, ya, kata-katanya kotor, kata-kata tidak sopan, menyontek, berbohong, malas, mencuri, dan lain-lain, ya. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan dosa, ya. Dan banyak lagi. Dan adik-adik sekalian, upah dosa itu pasti ada yang sudah tahu. Apa itu kalau kita sudah berdosa? Ada upahnya dalam firman Tuhan, ya. Roma 6 ayat 23 katakan bahwa upah dosa itu adalah maut, adik-adik, ya. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kita butuh penyelamat, kita butuh pertolongan. Nah, itu sebabnya tadi tema kita itu ya bahwa Yesus adalah penyelamat manusia. Nah, kita butuh. Nah, adik-adik sekalian, Allah tadi dari bacaan kita ya bahwa Allah itu sangat mengasihi dunia ini, ya. Dia memberikan anaknya yang tunggal ya supaya setiap orang yang percaya ya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal yaitu surga, adik-adik. Jadi Allah kita itu adalah kasih adanya, ya. Allah kita itu juga adil, adik-adik. Kasih artinya tidak ingin menghukum. Dan kalau adil akan menghukum orang berdosa, ya. Tadi kita sudah baca ya, akan dihukum.
Nah, seperti itulah Allah kita. Allah kita itu adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Ya, tadi juga kita sudah lihat Allah itu memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Yesus itulah ya penyelamat orang percaya. Ya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang kita peringati kelahirannya hari ini. Ya, Yesus itu hidup ya. Yesus itu hidup sempurna tanpa dosa. Kalau kita masih ada dosa kita, tapi Yesus yang menjadi penyelamat kita itu dia hidup tanpa dosa. Dia sempurna adanya, ya. Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini ya dengan mati di kayu salib, adik-adik. Dan itu adalah dia mati di kayu salib itu untuk menggantikan hukuman dosa kita, ya kan? Kemudian Yesus dikuburkan, ya. Tapi karena dia Allah, ya, dia bangkit dan naik ke surga, adik-adik, dan naik ke surga. Ya. Adik-adik sekalian, tentu kita juga ingin ya ke surga bersama-sama dengan Yesus, kan? Karena surga itu tadi sudah dikatakan adalah hidup yang kekal, ya. Adik-adik sekalian, tapi bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah harus memiliki iman yang menyelamatkan, ya. Dari ayat yang sudah kita baca juga, setiap orang yang percaya iman, ya. Apa sih iman yang menyelamatkan? Percaya dengan segenap hati kepada Yesus, ya, kepada Yesus deh, ya, sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya, sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang sudah, ya, mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita bisa bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, ya. Bukan karena kita berbuat baik, Dek, ya, kita bisa masuk surga, ya. Tapi karena kasih karunia Allah, ya. Karena Allah itu kasih adanya. Dia mengasihi kita, tapi kita harus memiliki iman yang menyelamatkan. Ya, percaya bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Ya, kalau karena perbuatan baik, misalnya rajin bantu-bantu mama, rajin bantu papa, itu perbuatan baik juga dan itu tidak salah. Tapi bukan karena itu kita baru masuk surga, bukan. Nah, tapi kita berbuat baik itu adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, ya. Kita sudah diselamatkan, ya. Karena itu kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Ucapan syukur sehingga kita berbuat baik, ya. Kita berbuat baik kepada orang tua, baik kepada teman-teman, baik kepada siapa saja. Kita berbuat baik, mengasihi mereka karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Nah, ada juga adik-adikku sekalian janji Yesus ya kepada kita semua, ya. Kakak tambahkan lagi di Yohanes 6 ayat 47 dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal, ya. Itu adalah janji Yesus kepada kita. Nah, itu yang kita pegang janjinya, ya, bahwa janji Yesus itu adalah pasti, adik-adik, ya. Tidak pernah bohong. Jadi kita yang sudah percaya Yesus, kita masuk surga, adik-adik. Ya, punya penyelamat soalnya. Jadi luar biasa ya Yesus kita, ya, lebih hebat dari superhero yang tadi, yang Batman, Spider-Man, terus apa lagi tadi? Superman, Captain America, ya, gitu ya. Nah, jadi adik-adik semuanya, ya, kita juga Yesus juga ingin kita bertumbuh, ya. Kita sudah diselamatkan, tapi kita masih ada di dunia ini. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, Yesus juga ingin kita bertumbuh. Sama seperti anak kelas remaja, pasti sudah melalui dari kelas batita, balita, kecil, tanggung, pra-remaja, dan akhirnya menjadi remaja. Dan nanti remaja ini akan menjadi dewasa, ya. Kita dituntut untuk boleh terus bertumbuh, ya. Bertumbuh di dalam apa, adik-adikku, ya? Bertumbuh di dalam doa kita terus bertumbuh semakin terus berdoa terus, ya. Kemudian baca firman Tuhan, kita beribadah ke gereja, rajin sekolah minggu, ya. Kemudian khusus untuk ada adik-adik yang sudah remaja, ada persekutuan, ada PA, ya. Kemudian bisa bersaksi, adik-adik. Nah, itulah yang diharapkan dari kita, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, ya. Nah, adik-adikku sekalian, tapi jangan lupa adik-adik, ya. Juru selamat yang sudah kita miliki ini juga kita harus menyampaikannya kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain, ya, bahwa Yesus adalah penyelamat orang percaya,
Ya, harus kita katakan juga karena masih ada juga orang yang belum tahu. Tapi kita bersyukur ya, kita semua sudah tahu bahwa Yesus adalah penyelamat orang percaya. Dan adik-adik juga harus katakan itu kepada orang lain. Ya, mau ya adik-adik? Mari kita sekali lagi katakan sama-sama yuk. Sekali lagi katakan Yesus adalah penyelamat orang percaya. Katakan kepada setiap orang ya, Yesus adalah penyelamat orang percaya. Nah, ini yang kita harus yakini dan imani. Iman kita terus bertumbuh dan semakin yakin bahwa Yesus kita itu adalah penyelamat yang sungguh-sungguh. Ya, adik-adikku sekalian, jangan lupa ya, perkatakan itu juga kepada teman-teman atau mama papa nanti setelah selesai ibadah katakan, "Mah, Yesus itu adalah penyelamat orang percaya. Pak, Yesus itu adalah penyelamat orang percaya." Amin adik-adik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang sangat besar bagi kami. Terima kasih bahwa kami memiliki Yesus sebagai juru selamat kami. Jadikan kami Tuhan untuk terus mengimani janji Tuhan dan menyaksikan janji Tuhan itu kepada orang lain, bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat orang percaya. Terima kasih Tuhan, bagimulah kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat pujian tarian dari kelas Batita dan Balita. Setelah itu ada tarian dari kelas kecil. Semesta
sebagai dasar persembahan kita, yaitu dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-hambamu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah dalam hati kami. Kesempatan ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami, sehingga nama-Mu dipuji dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita dengarkan pujian vokal grup dari kelas tanggung. Setelah itu ada persembahan pujian dari kelas pra-remaja dan remaja. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. I now hear the angels sing.
Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Adik-adik, sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. 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 Ibadah Natal kita sudah selesai. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, sekarang kita dengar pujian dari kelas tanggung. Nah, setelah itu ada penilaian penampilan terbaik dari kriteria terlucu, terbaik, terserius, dan terdisiplin. Yuk kita dengar pujian dari kelas tanggung. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with
wonders wrong with his hand. Did you know that your baby boy has walked where angels roam? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? 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 The blind will see, the deaf will hear, the deaf will live again. The lamb will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect light? The sleeping child you're holding is a breath. Mary, did you know? Nah, sekarang kita mau lihat yuk siapa yang dapat penilaian terbaik dari kriteria itu, yang terlucu, terdisiplin, terbaik, dan terserius. Yuk lihat videonya. Ya, ibadah kita dan perayaan Natal kita sudah selesai hari ini. Gimana? Tetap sukacita ya, dan tetap jaga kesehatan. Sekarang kita mau nyanyi We Wish You Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a
kita bikin. Satu. Aku nggak bisa pakai tangan gini. Pegang ini. Iya. Ya. Gini aja. 1, 2, 3. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ulang. Tuhan Yesus memberkati. 3, 2, 1. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mama ngeliatnya ke sini, orang sini kameranya. Oh, iya. Ulang. Oke. Aku masih pakai ini deh, masih pakai ini. Ngeliatnya ke sini. Oke, 3, 2, 1. Selamat